Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam, Pak Suwada. Malam, Pak. Pak, saya mau tanya-tanya boleh nggak nih? Waduh, boleh, Pak, boleh. Ini di kampus ini ada apa ya tawaran ya untuk S3. Nah, ada Nah, saran nggak sih? Tips and trick gimana sih ke S3 gitu? oh sudah ditawari, Pak. Iya, Full gimana ya? full beasiswa atau gimana, Pak? Full beasiswa. Eh, Hmm? oh izin, Pak ya, saya angkat Iya, telepon dulu. silakan silakan. Telepon angkat dulu. Oke, Pak. Maaf, konsultasi pasien, Pak. Oh, konsultasi pasien. Oke. On-call. Oh, jadi sistemnya, Pak, kalau beasiswa kampus ya atau dari LPDP? Dari kampus ini. Oh, memang kalau Heeh. Muhammadiyah, Pak, itu kampusnya tuh aktif menyekolahkan KRI, Pak. Saya Saya juga ini kaget ya. memaksakan diri untuk kuliah, Pak. Jadi Mm-mm. kalau kami itu biasanya cari beasiswa sendiri di luar. Tapi Mm-mm. tapi dari pengalaman saya memang susah dapat beasiswa. Kenapa, Pak? Nggak tahu, memang takdir saya, Pak, kayaknya. Takdir. Saya ada kendala apa gitu. Ya, pengalaman waktu S1 aktif di BEM, Mm-mm. beasiswa untuk teman-teman pengurus BEM, cuman saya nggak dapat. Aduh. Makanya maksakan diri. Tapi strateginya kemarin ini saya WFH, jadi kerja di rumah, gaji tetap jalan, tapi biaya sekolah ditanggung sendiri. Jadi modal nekat. Eh, tapi itu Bapak belum ini kan apa surat izin apa surat tugas apa Izin, izin tugas. ya. Jadi kalau dosen kan kalau dapat beasiswa ataupun sekolah sendiri harus ada izin atau surat tugas. Heeh. Izin kuliah atau tugas kuliah. Kalau tugas kuliah kan full, kita nggak punya tugas. Gajinya malah Kalau yang turun. ya kita fokus di kuliah aja. Nah, Heeh. ada juga fasilitas izin kuliah, artinya kita masih diberikan beban tugas, tapi dua-duanya perlu izin L2 Dikti biasanya, Pak. Ini berkaitan dengan ini jabatan fungsional. Jadi kalau kita misalnya Hmm. tidak melakukan izin di L2 Dikti, kayak saya ini tidak melakukan izin. Jadi setelah saya selesai S3, Mm-mm. sulit untuk melaporkan penyesuaian ijazah. Iya, iya itu. Heeh. Hmm. Karena nanti diminta tanggal masuk doktor, tanggal Mm-mm. selesai doktor, dan kalau ada di antara waktu itu pelaporan BKD, Mm-mm. kinerja dosen, itu akan bermasalah, Pak.
Oke. Nanti berarti untuk izinnya itu di-upload-nya ke BKD ya berarti ya? Eh, izinnya nanti ini Pak ke L2 Dikti biasanya. Ke Dikti ya? Ya, karena kan kalau kalau swasta kan di L2 Diktis administrasi perwakilan kementerian. Itu terkait ini Pak, terkait jumlah dosen yang mengajar. Kan rasio minimal atau jumlah dosen minimal per prodi kan 5 yang aktif. Nah, itu yang ditakutkan. Takutnya pada kuliah semua, ternyata yang standby dosen aktifnya cuma 2, 3. Oh, Itu berarti pertimbangan ada LW. minimalnya. Kalau satu masih Ya, aman, satu gitu. dilihat Pak, yang standby di kampus itu cukup tidak? Nah, itu Hmm, nanti kalau salah kalau cuma satu. 5, kalau cuma 5, satu Nah, ikut itu kuliah gitu. agak susah. Tapi saya rasa kalau teman-teman di Muhammadiyah itu sudah tahu nih anunya celah-celahnya. Salah-salahnya ya. Hmm. Apalagi kan 5 SI, IT, apa TI, biasanya home base itu bisa ada second home base. Jadi kalau misalnya kita home base utamanya di sistem informasi, kita kekurangan dosen, kadang-kadang kita masukkan nih dari Dari TI. TI gitu. Jadi cukup lagi. Nah, itu kan aja apa pengaturan Tricky. agar Iya. administrasinya aman. Hmm. Oke. Saya tuh kaget aja sih dipanggil tiba-tiba gitu. Saya Pak sama Idin juga. bukan, saya sama Pak Joko. Mau S3 gitu. Ya mau sih Pak gitu. Ya udah, gas aja gitu. Hah, gimana gitu? Iya Pak. Kalau dosen kan memang itu Pak. Kalau memang fokus di pendidikan tinggi, itu memang Hmm, wajib tuh doktor. Walaupun ya, kalau kami di Kaltar itu teman-teman tidak terlalu melirik, saya lihatnya waduh kita kalau lambat bergerak nih, wah ini banyak serbuan nih baik dari teman-teman yang dari luar ataupun di luar negeri itu nanti kan kita sekatnya itu hampir nggak ada Pak. aduh. Di UAD kan lagi mau buka S3 ini, S3 TI ya. Nah Ya. itu, kan saya juga kenal kan sama prof-profnya gitu. Nah itu diajak terus gitu, makanya masih bimbang gitu lah. Oh. Eh belum belum Langsung ada Pak belum ada diambil, bayangan nih gitu. langsung diambil. Heeh, tapi bingung Pak gitu. S3 itu ngapain ya? Eh, sebenarnya kalau S3 Pak lebih banyak ini apa mandiri. Lebih banyak mandiri ya. Sebentar, selama Bapak S3 apakah ada syarat publish berapa gitu? Kalau publish itu kalau di ITB itu minimal 1 Q1 internasional atau Hmm. 1 Q2. Kebetulan saya sudah terbit Q2 tahun kemarin. Keren, Tapi itu keren. belum, itu masih Pak, penelitian pendahuluan saya. Jadi target saya itu Oh. minimal 3 penelitian yang publish internasional. Penelitian utama saya itu yang sementara sekarang ini berjalan. Ini yang Mm. utama. Ini mungkin menghasilkan output publikasi lebih dari 2 karena variabel penelitiannya data data science-nya ini banyak. Iya, iya, iya. Variabel-variabel yang kita amati. Nah, variabel-variabel yang diamati kan kalau kita di kesehatan tidak ini Pak, tidak mengeksplor seluruh data dalam satu publis. Paling beberapa tema tertentu, misal saya itu diabetes yang berkomplikasi dengan gangguan fungsi saraf. Kemudian kita intervensi dengan habatus sauda, jintan hitam. Oh. Nah, pengamatan kita itu terkait variabel klinik maupun non klinik, termasuk subjektivitas pasien terkait kondisinya. Nah, ini yang kami ukur kualitas hidup dan juga parameter klinik yang bersifat objektif karena pakai laboratorium. Nah, variabel ini pun lebih dari 10 variabel, Pak. Nah, tapi kan Dengan itu butuh tema-tema waktu yang lama ya berbeda, berarti ya? ya. Butuh waktu yang cukup lama ya berarti? Eh, jujur aja, Pak, kalau saya punya uang, itu saya bisa selesaikan sejak tahun lalu. Kalau punya uang, aduh. Kalau punya uang. Karena kalau yang penelitian saya ini lebih arah ke ini, Pak, lebih ke arah bagaimana membuat protokol penelitian, prosedur karena ini melibatkan manusia, kemudian perizinan dan koordinasi antara unit. Jadi kalau itu sudah selesai, sebenarnya tidak ada yang jadi masalah. Yang jadi masalah sisa dananya. Ya, ya, ya.
masih mikir-mikir gitu ya. Apalagi di UAD itu, kalau saya waktu S2 di UAD sama Prof Imam, Prof Sunardi itu kan ini banyak disuruh bikin jurnal terus gitu loh. Nah, kalau Oke S3 Pak, nanti ini Pak, gimana? Gimana? gini, Bapak ambil doktor. Nanti kalau bikin jurnal, kita kolaborasi Pak. Untuk penelitian pendukung itu kita kolaborasi. Heeh. Kebetulan saya sip editorial. Wih. Saya juga editor di beberapa jurnal Heeh. farmasi. Jadi Oh. konteks-konteks penulisan itu saya agak familiar. Karena Oh. tiap jurnal kan punya tema yang berbeda, Pak. Heeh, iya iya. Selain terkait itu, ada strateginya. Mhm. Kadang-kadang kalau jurnal-jurnal itu ada yang jual mahal, Pak. Walaupun jurnal kita itu bagus, misalnya bagus nih, kalau di skala Indonesia mungkin termasuk wow lah. Tapi Mhm. ternyata kita pilih jurnal yang antriannya ribuan jurnal yang terbaik, artikel terbaik. Heeh. Itu terlempar juga kita. Mmm. Itu maksudnya banyak trik-trik dan ini Pak sebenarnya di dalam jurnal itu. Atau bahkan jurnal kita kurang bagus bahkan tidak bagus. Tapi Mhm. kebetulan jurnal itu butuh artikel Butuh karena artikel jumlahnya bener, iya. terbatas. Nah, itu Heeh. bisa masuk. Nanti perbaikan artikelnya pada saat review. Nah, Mmm. jadi dia masuk, dia bilang, waduh jelek betul ini artikelnya. Diserahkan, tapi dia butuh. Nah, biasa diserahkan Heeh. di reviewer. Terus reviewer kasih catatan, nah urusan Anda untuk memperbaiki itu. Nah, Mmm. sebenarnya enggak terlalu susah, Pak. Apalagi AI kan banyak tuh. Iya sih. Untuk tema juga kan, terus agak bingung nih, wah kalau S3 temanya apa? Jadi sudah takut gitu. Aduh, ketemu Pak Imam lagi, temanya apa ya gitu. Oh, Itu temanya ya. yang bikin saya cukup cukup bingung ya. Karena kalau di MTI-nya UAD ya, itu tuh ciri khasnya profnya itu tuh mengejar-ngejar sampai ditelepon gitu loh. Bagus tuh, Pak. Iya bagus, bagus banget Pak, tapi tekanannya itu luar biasa. Ayo Mas Insya Allah bisa, tidak, Pak. Kalau benar benar. pengalaman saya jurnal itu sebenarnya jujur aja itu tidak terlalu susah, Pak, menurut saya. Menurut saya, Mhm. Pak ya. Mmm. Walaupun ya tadi variabel-variabelnya banyak. Variabel-variabel Mhm. untuk diterimanya itu. Ya harus Belum benar. lagi Pak yang berbayar, yang kalau misalnya di Nature, kalau kami farmasi atau di kesehatan itu Nature atau apa Science Direct itu Iya, uh, mahal tuh. Ya minimal 50 juta Pak satu artikel. Wow, sebentar, tapi kan kalau kita baca di sana kan harus bayar, apakah uangnya masuk ke Bapak? Maksudnya? Oh tidak, enggak. Udah bayar uangnya nggak masuk? Kita yang penelitian, kita yang bayar. Pas Ketika ada orang yang bayar, biasanya bayarnya ke publisher Pak. Uangnya nggak masuk ke kita. wow, tidak. Nah, makanya Sakit gini ya. Pak, makanya karena hal ini kemarin saya tertantang kok tega betul nih orang-orang apa di luar sana Mhm, sudah mengambil ilmu dari kita, kemudian disuruh bayarnya kita, kemudian ilmunya dia mhm, pakai untuk dapatkan uang. Kapitalisme mhm. terhadap jurnal ilmiah itu terlalu kental. Itu kemarin Pak waktu awal S3. Jadi saya ambil Oh iya, S3, punya heeh, kesempatan akhirnya saya bikin jurnal ilmiah dengan modal nekat. heeh. Jadi modal nekat karena waktu itu kita di kampus di wilayah pedalaman itu susah, nasional pun susah Pak. Saya memasukkan artikel itu hampir 2 tahun baru dibalas, itu pun ditolak. Astagfirullah 2 tahun, lama banget. 2 tahun ditolak lagi. Ditolak lagi. Penelitian hibah, lolos dikti, itu Heeh. 3 tahun baru publis. Aduh, Cuman Sinta 2, ya ampun, cuman sisa 2, 3 tahun. 3 Lama tahun. banget ya? Aduh. Nah itu, makanya saya bilang, ini kok ngelola jurnal Pak sebenarnya lebih susah ngelola kampus nih daripada jurnal. Oke. Mmm. Tapi kan biasanya untuk tema itu kan kita ngikut dari profnya ya? Biasa begitu Pak. Jadi Heeh. kalau saya dulu lihat ini Pak, penelitian-penelitian publisher calon prof yang akan saya pakai. Kalau saya kan kebetulan di farmakologi dan klinik, saya Mhm. buka profesor yang di ITB, kemudian saya cek beberapa tema-tema penelitian. Nah, ada beberapa memang yang sesuai dengan bidang saya, bidang di lapangan.
Dan kebetulan saya kan orang lapangan, Pak, praktisi sekaligus akademisi. Hmm. Jadi saya agak susah kalau penelitian yang terlalu teoritis, karena pada Hmm. waktu implementasi lapangan itu tidak terlalu berguna. Saya butuh yang penelitian hilir, yang memang langsung manusia bisa dapatkan manfaatnya. Beda tuh kalau penelitian-penelitian pengembangan teoritis, itu biasanya cocoknya kita di konferensi-konferensi. Saya kan selain konferensi dengan masyarakat langsung nih, konsultasi langsung. Jadi cocok lah. Akhirnya dari kemampuan saya, kehidupan keseharian saya, terus tema calon profesor yang mungkin nanti jadi promotor saya, akhirnya saya ambil beberapa judul yang mungkin relevan. Oke. Bismillah ya. Ya, kalau saya sih nungguin dulu sih, kan baru diajuin ya yang S3-nya tahun ini ya. Kalau dari visitnya sih kalau nggak salah tahun ini ya, cuman bulan apanya belum tahu. Nah, biasanya kalau angkatan 1 kan Oh, dipermudah. angkatan 1 Pak ya? Iya, angkatan 1 kan dipermudah biasanya. Malah lebih mudah Pak angkatan 1 tuh. Iya, ya Itu 1, 2, spesial. 3 lah itu masih oke gitu kan. Iya, angkatan 1. Iya kan. Swasta lagi. Wah, butuh buat akre kan. Iya, iya. Oke. Itu Malah di saya nih Pak, bayangan saya kalau bisa penelitiannya memang yang bisa langsung digunakan Pak. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya sistem informasi yang langsung dipakai kayak Kementerian Kesehatan nih, undang-undang terbaru yang undang-undang kesehatan, seluruh sistem yang dimiliki oleh profesi yang selama ini puluhan tahun dipakai itu tiba-tiba nggak bisa dipakai atau nggak boleh dipakai. Dipakainya itu sistemnya Kemenkes. Sistem Kemenkes sekarang juga bermasalah karena masih tahap pengembangan, menggabungkan seluruh profesi yang dulunya masing-masing punya aplikasi menjadi satu. Bayangkan Pak, gimana tuh? Di merge ya. Butuh proses ini memang. Sama seperti Kemendikbud ya, dari Dikti kan lagi ini kan merge data kan sekarang. Kalau salah yang C1 sampai C9, nah sekarang ada aplikasinya ini dipisah gitu kan sekarang. Oh, banyak macam Pak untuk aplikasi. Ada aplikasi dari untuk pengembangan penjaminan mutu, ada bagian aplikasi pengembangan kemahasiswaan, tapi nanti beberapa data itu disinkronkan di ini Pak, di data Dikti. Ada yang juga gabung, kayak contoh Sinta kita terkonek di Sister. Sinta terkonek di Sister. Dan itu arahnya memang kemarin sejak beberapa tahun yang lalu, sejak pengembangan sistem itu integrasi memang tujuannya Pak. Ya, cuman ya tadi masih ada beberapa aspek yang pengisiannya itu masih berulang. Kayak kami di Kaltara tuh untuk pengisian Javung harus melalui aplikasi lokal. Sama-sama. Nah, pakai Epagdos namanya, iya. Kalau kami namanya sinkron. Sinkron. Oh, oke. Tapi mereka ini juga sinkronkan dengan data sister. Sama di Jogja sama. Nah, makanya di Jogja ini lagi digencar-gencarkan kan, gimana caranya Epagdos ini digabungkan ke sister kayak gitu. Karena sama case-nya, ada jadi sinkron, ada Epagdos, ada di Jawa Tengah tuh apa ya? Saya itu lupa. Ini sama ternyata ya. Pengencaran. Terus itu konsep API Pak ya, yang seperti itu. Ya, API. Ya, itu. Nah, itu sekaligus yang ini diskusi terkait itu. Semester depan tuh, API. Semester 6 lah kalau salah. Nah, itu saya kan ngajar itu API. Jujur bagi saya API itu adalah mata kuliah yang cukup sulit. Cukup sulit. Itu saya sampai sekarang aja masih bingung ya, maksudnya kalau dari alur oke, paham ya. Soalnya biasanya perlakuan key dari API-nya itu berbeda-beda Pak. Nah itu yang bikin, aduh bingung ini. Itu kemarin saya coba IG dulu ya, IG berhasil. Sekarang semenjak sama Meta, loh kok berubah total, waduh ngeblank jadi. Makanya kemarin Pak waktu belajar framework, di situ saya langsung saya kayaknya nggak perlu menguasai coding basic dari awal tuh, soalnya perkembangan IT terlalu cepat. Terlalu cepat. Kalau tahu aja kan kita mengikuti dari awal, takutnya sudah ada 5 level di atas Pak. Makanya kemarin tuh saya memang framework
saya sudah ditanam di kepala saya ini, kalaupun saya nanti main di sistem IT, sistem informasi di kemudian hari, saya pasti mainnya framework. Saya nggak mau yang menguasai satu bahasa. Iya, betul. Langsung framework aja. Bener. Soalnya kita kan ini orang lapangan, jadi memang harus cepat. Nggak bisa kalau selalu beradaptasi terlalu lama. Tuh, aduh, kewalahan. AI itu rumit lah. Ya udah deh. Oke, terima kasih masukannya Pak Suhadan. Mungkin nanti next saya mau tanya lagi ya tentang S3 ya bagi ya, karena Pak Suhadan lebih tahu ya. Pas banget. Oke. Mari sebelum kita mulai ke data science ya, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Sebentar. Saya tuh mau saya itu di sini ada API nggak ya? Mumpung tadi bahas API ya, saya itu lupa di sini udah saya install belum ya? Kita cek. Waduh. Error ya, seperti biasa. Nah ini salah satu penggunaan API YouTube kemarin. Ini simpel banget, simpel banget ya. Jadi gimana caranya? Saya mengambil nama YouTube, mengambil apa ini? Ikonnya, profil picture ya, sama subscriber. Jadi kalau Pak Suhada itu pernah melihat apa ya namanya? Hitung-hitungan subscriber ya yang sampai 10 juta misalkan ya. Nah, itu bisa pakai ini API ini. Jadi datanya terupdate ya. Misalkan pengen tahu video yang paling akhir ya. Jadi kalau misalkan saya upload video lagi akan diupdate di sini gitu. Gitu. Ini salah satu contohnya aja ya API YouTube ya. Yang paling gampang sih ini karena Google itu kan banyak ini ya, banyak API. Nah, itu yang bikin enak ya. Developers Google. Ya, enaknya Google itu menyediakan banyak jenis API. Sebentar. Mana ya materinya? Sebentar TV. Central framework. Developer Spotify, developer YouTube, ya developer Instagram. Nah ini ya ada banyak sekali API yang bisa digunakan. Ini hanya sekedar ini aja spill ya. Ini saya pakai API ini. Ya ini ada Dialogflow kawan-kawan ya. Ada macam-macam ya, ada banyak banget ya dari sini. Google Plus, Blogger. Nah ini bisa dicoba-coba. Nah itu kalau di Google perlakuannya mirip-mirip ya, tapi kalau di apa namanya API lain ya mungkin perlakuannya berbeda gitu. Ya mungkin next aja ya, next kalau misalkan ketemu lagi dengan API ya mungkin kita bisa sharing. Ya, tapi saya juga masih explore ya tentang API gitu. Nah, di malam ini kita itu membahas tentang ya hati-hati. Membahas tentang data tipe conservation namanya ya. Jadi penyesuaian tipe data. Nah, penyesuaian tipe data kan itu cukup penting ya, karena kan kita dari CSV diupload ke Python.
Nah, biasanya tuh tipe datanya tuh berubah-berubah biasanya. Gitu. Nah, terus makanya ada data tipe conversation ya. Nah, kemudian ada filter ya. Filter itu untuk mencari ya, untuk mengfilter ya. Memfilter apa sih yang ingin kita cari ya. Terus sorting ya seperti namanya sort ya, untuk mengurutkan dari terbesar terkecil, terkecil terbesar, dari abjad, dari tanggal misalkan. Nah, terus ada duplicate ya sama missing value. Duplicate misalkan data yang ribuan, yang banyak sekali, puluhan ribu, kita bisa ngecek apakah ada data duplikat, ada berapa sih yang duplikat, terus harus kita apain nih. Nah, itu akan dibahas sama missing value ya, data yang kosong. Ini sama kayak duplikat tadi. Di data yang kosong itu kan mungkin ada tuh data-data yang kosong. Nah, itu gimana, apakah kita isi default atau kita isi atau kita hapus malah ya, bisa. Ya, malam ini kita nggak coding ya, tapi kita langsung running aja seperti minggu kemarin ya, langsung run aja gitu. Nah, untuk konversi tipe data itu kita bisa menggunakan dua perintah, .astype sama toType. Ya, toType-nya itu apa? Type-nya itu numerik ya. Jadi dari apa, kalau mau diubah ke numerik ya udah .to_numerik ya, string sama toDatetime ya. Ini biasanya yang sering dipakai yang ini malah ya. Kita coba lagi. Terus ada nilai data ya, yaitu pakai unique ya. Yaitu melihat daftar nilai yang ada pada data ya, terutama data teks gitu. Nah, jadi misalkan ya saya ada variabel namanya movies data ya. Movies data ini kalau di yang sebelumnya yaitu tentang movie Marvel ya. Saya tuh pengen mencari isian apa aja yang tertulis di tabel status, tabel atribut ya, atau kolom ya, kolom status. Nah, ternyata di dalam kolom status ini ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di mana isinya ada rilis, none, rumor dan kawan-kawan ya, cancel gitu. Nah, kalau misalkan datanya ada banyak banget ya, ada berbagai macam data, ya udah berarti akan sama ya, akan banyak nantinya gitu. Terus ada lagi filter ya, yang di filter ini kita misalkan kalau di sini ya, kalau di kasusnya ya, saya ingin ngefilter berdasarkan owner-nya ya, saya mau mencari yang owner-nya Marvel ya. Nah, jadi di filter ini kita bisa pakai logika ya. Nah, misalkan ya sama dengan, berarti artinya cari data di movie data ya, yang ownership-nya itu Marvel gitu ya. Nanti mestinya akan true sama false ya. Artinya kalau true itu benar, kalau false ya salah ya. Atau 1, 0 ya sama aja. Nah, kalau misalkan mau mencari yang lebih besar ya, atau kalau lebih besar lebih kecil kan mungkin cari yang runtime minutes ya. Jadi mencari yang waktunya itu lebih besar dari 120 menit misalkan. Itu bisa, tinggal disesuaikan aja ya. Terus gimana dengan OR dan AND ya, ini sama ya seperti gerbang logika ya. Kalau misalkan Pak Jo mungkin pernah dulu ya, yang apa ya, A dan A ya, maka true dan true, hasilnya true gitu kan. Nah, sama ternyata di sini. Nah, kalau OR kan selama salah satu nilainya true, hasilnya akan true gitu kan. Kalau AND kan dua-duanya harus true ya. Kemudian ada sorting. Nah, sorting itu kita pakai sort value ya, enggak terlalu rumit ya. Kita pakai .sort value by ya, di dalamnya itu ada by. Nah, itu diisi aja kolom. Ya, misalkan kita mau mencari budget ya, berdasarkan budget kita sorting budget yang terendah ini misalkan. Nah, udah kita kasih aja ascending ya, ascending true. Kalau false ya artinya nanti akan disorter dari tertinggi ke rendah ya, dibalik. Gitu aja, pakai ascending aja, true false gitu.
Jadi untuk mengurutkan data berdasarkan kolom ya. Kalau di sini ascending bernilai true jika diurutkan dari kecil terbesar ya. Jika false diurutkan dari besar terkecil dari besar ke kecil ya, atau descending ya. Nah, terus ada duplikasi data ya. Di duplikasi data ini ada beberapa function ya yang bisa digunakan di Python. Ada duplicate.sum ya, artinya untuk menghitung data yang duplikat. Saya nggak tahu kalau di Excel pakai apa ya, Ctrl F, find replace atau apa ya, saya belum tahu. Tapi kalau di sini kita bisa cari aja duplicate.sum ya, nanti akan terdata ada berapa sih data yang duplikat ya, kita akan coba nanti. Terus ada duplicate untuk mengidentifikasi ya data yang duplikat, terus ada menghapus duplikat pada data ya, bisa pakai drop ya, dihapus aja deh karena sama gitu misalkan. Nah, gimana untuk data yang hilang? Yang hilang kita bisa pakai isNA ya, isNA atau isNA gitu deh. Untuk isNA sum ya untuk menghitung berapa data yang hilang. Kalau fillNA ya untuk mengisi data hilang tersebut. Misalkan banyak yang nggak mengisi apa ya, kalau di kesehatan banyak yang nggak mengisi alamat ya misalkan ya. Nah, mungkin bisa diisi semua tuh yang hilang-hilang, diisi aja, anggap aja dari Kalimantan kayak gitu ya contohnya. Terus ada drop NA ya untuk menghapus data yang hilang gitu. Jadi satu baris hilang gitu. Nah, ini kita akan coba kasus ya, yaitu saya ingin menampilkan 10 film Marvel ya dengan budget tertinggi. Nah, berarti dengan filter ya. Terus menampilkan film Marvel yang Fast 5 ya. Kita akan coba. Nah, ini kita masih pakai yang dulu. Masih menghubungkan. Oke, ini sudah saya jalankan. Sebelumnya ya, kita mungkin agak mereview sedikit. Nah, jadi ini udah saya kasih ini ya, kasih komen ya, jadi biar nggak bingung. From Google Colab artinya untuk menghubungkan ya. Kalau mau diubah ya diubahlah yang ini gitu. Terus ini untuk modul-modulnya yang sering dipakai. Terus sesuaikan juga folder masing-masing ya. Jadi kalau mau diubah ya ubahlah yang ini nih. Biasanya yang ini biasanya. My Drive, nama foldernya apa. Di Google Drive ya. Ini kan saya udah connect G Drive. Ya, My Drive. BKD, ada BKD. Collab ya di sini, Collab. Ini Marvel. Ini yang farmasi yang kemarin nih. Masih ada. Close. Terus kita cek ya pakai OS. OS itu tadi yang ini ya, OS. List dir. Kita cek ada apa aja. Kalau udah sesuai, ya udah kita mau baca yang mana. Ya, misalkan tadi ini adalah data Marvel tadi ya, kita jalankan. Kita cek info. Nah, ini yang tadi bahas tentang tipe data converse apa ya tadi, saya lupa namanya. Sebutannya agak susah. Conversation. Nah, jadi kita cek dulu ya tipe datanya di sini. Kita cek. Nah, di sini kira-kira ada yang salah nggak sih gitu ya? Kalau di sini ya dilihat misalkan movie itu objek ya, objek atau string masih bisa. Nah, terus kok tanggalnya kok jadi string? Nah, kan kurang cocok ya. Harusnya kan tipe datanya kan date time. Nah, itu harus kita ubah di sini gitu. Terus moon bulan ya, kalau pakai bulan Juli Januari benar. Day bisa integer oke, owner oke. Oke ya, IMDb score ya karena berkoma-koma, pecahan, PS, director oke. Insya Allah udah sesuai, cuman satu aja. Tapi nanti kalau misalkan di Pak Syuhada ada data yang tidak sesuai, mungkin bisa disesuaikan. Nah, terus gimana nih cara mengubahnya di Python ya? Misalkan kita udah terlanjur upload gitu. Bisa gampang ya. Kita ke bawah dulu nih, ke bawah. Ini kan yang kemarin nih cara mengecek kepala, ekor, indeks ya. Indeks kayaknya udah ya, kita mencari indeks. Data indeks keberapa gitu kan.
untuk mencari indeks. Nah ini, sebelumnya saya ngecek ya, kan di sini masih tipenya objek ya atau string tadi. Pas saya cek ya ternyata movie data ya. Jadi kita manggil variabel movie data terus kita cek release date-nya ya. Ternyata masih seperti ini ya, masih objek. Nah, terus kita ubah. Nah, gimana ubahnya? Oke, kalau di sini kan kita ada datetime ya, pakai to type ya, to datetime. Nah, jadi cukup simpel. Untuk mengubah semua tipe datanya, ya udah kita kan punya variabel movie data ya. Kita mau merubah yang ada di kolom release date ya, kita ubah ke datetime ya dengan cara kita pakai PD ya. PD itu pandas yang kita buat di atas. Ya, kan kita pakai alias ya pandas. Mana tadi? Movie data log. Nah ya, ini. PD pandas dot to datetime. Nah, dalam kurungnya ya yang akan kita ubah itu apa? Ya udah yang kita ubah itu yang release date ya, karena masih tipenya masih objek ya. Kita mau diubah pakai datetime di sini ya. Kalau kita cek movie data release date, ternyata udah datetime ya, udah berubah nih ya. Nah, jadi mungkin bisa disorting berdasarkan datetime ya, bisa. Nah, terus kita tadi belajar tentang unique. Nah, kita pengen mencari di kolom tahun, di kolom tahun itu isiannya ada apa aja. Oh, ternyata ada 2008 sampai 198. Misalkan mau mencari yang lain, ownership deh, kita coba ya, ownership. Bisa. Tuh ya, ada beberapa. Ya, kalau mau mencari apa lagi ya, yang lain. Run time in minutes ya, kita cek. Kayaknya ada banyak kayaknya sih. Kita coba. Ya, jadi polanya pattern sebenarnya enggak beda-beda jauh ya polanya ya. Ini ya 122 dan kawan-kawan. Terus pengen tahu nih kira-kira semua ini ada berapa data sih gitu. Wah, ternyata ada 44 ya. Berarti dari 65 movie ada beberapa movie yang jamnya itu atau waktunya itu sama gitu. Oke. Nah, terus kita bisa pakai filter ya. Filter itu pakai ini sama dengan ya. Tadi kita bisa pakai tidak sama dengan ya. Bisa. Misalkan saya pengen cari yang non Marvel. Nah, kalau di sini kan ada banyak nih di mana? Di sini nih. Ada Lionsgate, ada New Line, ada Sony ya kan, ada banyak banget. Ya, kita bisa cari di sini. Di ini ya, bisa pakai logika ya. Tapi kalau angka ya udah pakai lebih besar, lebih kecil ya. Bisa. Oke. Pas kita cek udah berubah ya ini ya, release date-nya datetime sudah. Nah, terus kita coba filter lagi ya. Misalkan saya di sini saya pengen memfilter ya movie data yang rilis tahun 2008 atau nah ini pakai atau ya. Atau yang ownership-nya itu dari Marvel Studio gitu ya. Kalau di sini kan atau pakai ini ya. Ini apa namanya? Atasnya enter. Apa sih namanya? Garis lurus. Apa Pak namanya Pak ini Pak yang ini? Atasnya enter. Sebelahnya garis miring lah ya. Ini intinya. Tuh, itu dipakai untuk atau ya. Ya, hati-hati. Nah, selama salah satu nilai itu benar, ya maka akan true ya di sini ya, akan true terus ya. Tapi kalau pakai dan ya hasilnya akan berbeda lagi. Kalau kita pakai dan ya atau and ya akan false ya. Itu.
or ya, ini or ya, true gitu. Nah, terus saya pengen mengolah yang dari Marvel tadi ya, yang dari sini gitu. Jadi saya buat variabel ya. Dan saya kasih nama Marvel 2008 di sini ya. Karena saya pengen mencoba mengolah Marvel yang filmnya dari Marvel Studio atau yang dari 2008 gitu. Apa? Masih. Hati-hati. Gitu ya. Kalau kita cek ya variabelnya kan kita udah masukin data ini ke variabel ini ya. Ya, ternyata muncul ya. Langsung terkelompokkan ya. Ada beberapa, ada 18 ya kayaknya nih. 18 Marvel Studio oh lebih ada 33 ya. Ada satu yang enggak karena tahunnya di sini 2008 ya. Jadi masuk kayak gitu. Nah, terus gimana dengan sorting ya? Kita udah bikin variabel Marvel 2008. Saya pengen sorting. Ya udah kita pakai Marvel-nya ya. Terus sort value, ya pakai sort value sama seperti yang di sini. Pakai sort ini sorting ya, sort value by release yours ya. Ascending files ya. Berarti saya pengen yang dari tertinggi ya. Yang terbaru berarti ya, terbaru ini. Misalkan saya pengen yang budgetnya paling tinggi. Nah, kan tadi ada tugas nih ya. Budget paling tinggi. Oke, kita bisa coba budget. Salah. Ini copy aja. Budget ascending files 10 ya. Berarti kita headnya 10 aja. Gitu. Nah, maka akan lihat budget tertinggi di mana ya. Kalau datanya ribuan mungkin ya bisa-bisa aja gitu, bisa-bisa aja. Gitu. Kalau yang terendah ya bisa pakai tail, pengen melihat yang terendah. Ya, 165 sampai 35 berapa juta. Gitu. Ya, jadi bisa disesuaikan aja. Ya, ini tugas pertama udah ternyata nih ya, muncul. Atau mau di sort berdasarkan IMDb score. Nah, pengen tahu nih kira-kira IMDb score-nya siapa yang paling tinggi? Ternyata Avenger ya 8,4. Kita jadi tahu. Nah, terus gimana untuk mengecek data duplikat ya? Nah, ternyata karena ini datanya cuma 60 sekian ya. Ya 0 ternyata gitu. Karena nggak ada yang duplikat. Mungkin kalau coba Pak Syuhada mau mencoba data yang besar ya. Mungkin ada ya yang duplikat mungkin gitu. Nah, nah kalau mau melihat data duplikat yang ada di kolom tertentu ya di movie misalkan, ya ternyata kosong ya. Tapi saya penasaran ya apakah bisa mendeteksi yang di yours? Ya kita coba. Ini saya juga baru pernah. Nah ternyata ada yang sama ya 42 data duplikat. Ya jadi bisa dicari misalkan obat ya obat yang duplikat ada berapa gitu. Ya bisa bisa dicari ternyata di sini. Nah terus ini kalau ingin menghapus data duplikat, tapi ini enggak saya hapus ya karena nanti data ininya hilang. Gitu ya. Ya data duplikat drop ya. In place true. Gitu. Terus gimana dengan data yang hilang? Kita pakai isNA ya, movie data isNA.sum. Pas saya coba ternyata ada dari paste ya, paste-nya hilang ya, 33. Mungkin ya kalau saya sebagai pengamat Marvel ya, mungkin paste ini itu karena mereka tuh nggak buat di Marvel Studio ya, bisa di Sony, bisa di apalagi ya tadi ya. Saya lupa. Bisa di Lions, New Line ya. Gitu ya. Mungkin jadi nggak masuk ke paste Marvel gitu. Nah, pas saya cek kalau misalkan saya cek yang di Marvel 2008 ya, ternyata ada satu nih yang enggak, yang none.
gitu, yang kosong ternyata. Nah, kalau di Movies Data ternyata memang banyak yang none ya, yang nggak masuk paste-nya, datanya kosong. Nah, kita ambil aja yang Marvel ini aja ya. Jadi ada, wah ini udah saya run tadi jadinya keubah ya, sorry. Jadi ini kan none ya, atau kosong ya. Terus saya pingin isi default ya. Jadi Marvel paste-nya ya, Marvel paste ini saya pengen mengisi Marvel paste ini kita fill NA dengan default ya. Jadi data yang kosong bisa kita isi sesuai yang kita inginkan ya. Di sini saya kasih default. Tapi kalau Pak Su ada opsi lain boleh, misalkan data kosong atau kalau profile ya user.jpg misalkan, nah itu juga bisa. Silahkan. Nah ini yang tadi contoh kasusnya tadi udah dicoba ya, melihat ascending ya bisa dicoba-coba. Terus yang terakhir ada beberapa film Marvel yang paste-nya 5. Nah, Marvel Studio ya. Kita panggil variabel, terus kita masukkan kolomnya ya. Kolomnya kita mau pakai kolom, salah. Kolomnya yang di kolom Marvel Paste ya. Dengan filternya yang 5 ya. Marvel Paste yang 5 ya. Ternyata ada 3 film Marvel yang Paste 5 ya. Ini yang terakhir Ant-Man tuh tahun kemarin ya. Tahun ini ada Spider-Woman ya kalau nggak salah. Tapi belum masuk ya karena ini kan data tahun kemarin. Gitu. Ya, mungkin seperti itu ya Pak Aswada. Sedikit gambaran aja untuk duplikat ya. Jadi ada tools ya, tools. Saya belum tahu ya, mungkin Pak Sudi bisa sharing untuk di SPSS, untuk di aplikasi lain ya, apakah sama seperti ini atau enggak. Terus apalagi ya, tadi bahas duplikat data, missing value tadi, missing value ya, itu. Nanti next kita yang terakhir next bahas tentang fitur engineering ya. Kita akan bahas ini nanti next. Nah, saya sebenarnya mau ngajak Mas Hendri untuk diskusi, cuman hari ini beliau nggak berangkat ke kantor ya. Jadi nanti kalau beliau udah berangkat ke kantor bisa saya coba ajak Zoom bareng gitu. Oke ya, mungkin itu ya Pak Suada untuk sedikit gambaran ya tentang pengolahan data. Sebenarnya saya punya ide dengan pengolahan seperti ini. Saya tuh pengen mencoba menghitung korelasi ya. Jadi di Python itu bisa mencari korelasi antar kolom ya. Mana ya? Nah ini ya. Aduh saya close tadi marvelnya lagi. Jadi misalkan saya pengen nampilin beberapa kolom doang ya yang kuantitatif ya, yang angka-angka gitu. Misalkan saya pengen mencari hubungan antara judul apa ya, dengan budget, misalkan budget dengan apa gitu kan. Budget dengan keuntungan domestik, budget dengan box office, budget dengan internasional apa gitu kan, budget dengan skor, budget dengan apa. Nah, mungkin yang ini sama ya, hubungan antara skor dengan ini kayak gitu. Ya itu juga bisa dihitung di sini. Langsung semuanya seperti ini. Gitu. Ya, mungkin ini nanti akan dibahas sama Mbak Rindang ya di tutor mungkin untuk korelasi. Gitu Pak Suada, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Bisa lihat back ya. Oke, bagaimana? Apakah ada pertanyaan, ada diskusi? Silahkan Pak Suada.
Ini sedang berpikir, bayang-bayangan mungkin. Sedang terbayang-bayang. Oh, kalau materi ini kan lebih ke arah ini Pak ya, sudut pandang sebagai pengembang aplikasi Pak ya. Tapi kalau sebagai user Nah, ini gimana? materinya sebagai user aplikasi biasanya saya menggunakan aplikasi Excel di Pivot Pak. Biasanya kalau Oh, saya pakai mau pivot. itu hampir semua fiturnya itu ada dan lengkap. Kalau itu untuk korelasi saya biasanya pakai SPSS kayak tabel tadi itu. Di SPSS itu apakah bisa import data? Bisa Oh, bisa ya? dari Excel. Oh, Yang dari penting Excel. formatnya itu sesuai. Jadi formatnya paling atas itu adalah judul. Jadi baris paling atas itu wajib Oh, judul. oke. Setelah itu baru data. Mau jutaan data itu bisa terbaca. Kalau di run apakah berat atau enggak di SPSS? Kalau saya kemarin SPSS dengan jumlah data sekitar 270.000 baris, itu masih dapat Pak. Masih dapat? Enggak muter lama gitu enggak ya? Iya, Excel Excel 270.000 data agak agak mulai ini Oh, dia mulai ngulik. Tapi dengan aman ya? dengan jumlah kapasitas 41 megabyte waktu itu kalau tidak salah. File Excel-nya berisi data 27.000 baris. Nah, itu tapi tidak terlalu susah juga, cepat aja anunya Pak proses analisis datanya. Cuman ya minusnya berbayar itu ya tadi ya? Kalau Excel kan enggak. Yang itu ya, Kalau yang kalau SPSS. SPSS Excel kan berbayar, Pak. Kita harusnya bayar, Pak, bukan pajak. berbayar Pak, tapi kan ada yang ini, ada yang lisensi, istilahnya itu lisensi bulk. Jadi dia itu kayak semacam Yang punya 365? perusahaan, kemudian perusahaan itu punya komputer-komputer di bawahnya. Itu ada Oh, istilahnya. Jadi ya. dia itu update-nya Pak, update online. Jadi Heeh, bukan pakai bukan pakai generator. KM Spiko gitu ya? Bukan, bukan. Oh, ya. Murah aja Pak kalau yang itu. Cuman ya itu biasa Oh. update-nya enggak sebagus kalau yang betul-betul independen lisensi. Mhm. Kalau salah cuman berapa puluh ribu aja yang gitu. Ya, 10.000 aja Pak. Heeh. Oke. Saya Soalnya itu kalau pakai generator code biasanya malah mhm, error Pak. Biasa terdeteksi terus error. Jadi mendingan puluhan ribu aja enggak seberapa tuh. iya. Aduh. Sebentar, saya itu kebetulan ada pembahasan ini nih. Saya itu punya teman, ini nih, eee, ini sedikit sharing ya, namanya sebentar, namanya Mas Hufron ya. Eee, Dulu kita S2 bareng ya, saya tuh ingat banget ya, dulu itu membahas tentang hujan, hujan-hujan. Ini apa ya, jadi dia Pak Arduino. iya pakai Arduino itu apa ya, Arduino. saya kok lupa gitu ya. Jaringan saraf tiruan macam-macam. Nah itu tuh untuk memproses datanya itu kadang sampai ditinggal pulang gitu ya. Jadi malam, sore di lab jalan, besok pagi udah kelar gitu loh. Nah cuman saya masih belum tahu itu pakai apa kok lama banget ya gitu. Hmm. Mesinnya untuk belajar atau gimana itu. Tuh, tapi orangnya sekarang udah entah di mana ya. Jadi mau saya coba ulik-ulik ini, di mana orangnya ya sekarang ya gitu. Gitu. Curah hujan ya mungkin saya tuh masih belum explore ya di machine learning ya, di Python belum belum. Nah, cukup penasaran juga karena salah satu mahasiswa sebelum itu ada yang punya big data juga, yaitu, dia itu megang data ini, tinggi air di Jakarta, 5 pintu. Nah, itu kan ada banyak banget. Nah, terus kita coba diskusi, gimana kalau tugas saya nanti bikin prediksi
tinggi air ya untuk besok tuh gimana sih. Nah itu, nah karena itu beliau kan udah semester berapa nih, semester 6 ya, mau besok 7. Nah itu dengan data sebesar itu apakah kira-kira bisa tembus Scopus atau Sinta 1 gitu? S1 Pak ya? S1, Bisa Pak, tergantung ini biasanya topik tulisan, apakah memang levelnya seperti yang diharapkan atau enggak. Misal kalau kami kan untuk Scopus biasanya dia minta analisisnya itu agak lebih tinggi lah, lebih mendalam, dan instrumen analisis biasa harus lebih bisa diandalkan. Kayak misal menganalisis variabel klinik kan ada, atau analisis inilah senyawa kimia. Kalau analisis senyawa kimia secara tradisional dengan antara reaksi kimia dengan kimia yang lain, itu termasuk analisis tradisional. Kalau yang modern biasanya menggunakan instrumen Pak, sampai mendeteksi ikatan antara atom, berapa jaraknya, atom-atom apa saja yang ada, jumlah atomnya bagaimana, itu menggunakan instrumen yang harganya juga miliaran. Harganya miliaran. Makanya kadang-kadang untuk yang kiki itu, terutama yang memang punya nama besar, itu agak susah tembus. Tapi bukan berarti dengan metode yang sederhana nggak tembus ki. Ada beberapa jurnal itu walaupun sudah ki, metode yang konvensional masih diterima. Tapi bukan ini kan, bukan apa, jurnal apa? Predator ya? Bukan kan? Beda Pak. Kalau jurnal Predator itu ciri-cirinya dia itu terlalu memburu autor, penulis. Kalau dia itu cuma mempercepat, kemudian tidak terlalu ketat, itu biasanya ada namanya kebijakan untuk meringankan proses reviewnya. Nah, dengan berbagai macam masalah tadi, kita kan di manajemen kadang-kadang bukan hanya kualitas yang harus kita ini. Kalau yang punya nama, dia tidak mau capek-capek memperbaiki artikel yang jelek. Dia hanya akan menerima kualitas terbaik, ya. Tolak aja deh gitu. Tolak aja. Nggak mau pusing-pusing Pak. Sedikit aja salah itu ditolak karena nggak mau pusing. Tapi kalau yang baru cari nama atau memang cari penulis, kemudian memang mungkin kebetulan topik itu dia butuhkan, itu kadang-kadang jelek pun dimasuk, tapi memang yang membedakan key atau jurnal ilmiah yang bereputasi itu adalah reviewnya Pak. Review. Jadi walaupun editor terima oke, tapi reviewer menganggap ini kesalahannya mayor, itu bisa ditolak. Oke. Berarti tergantung cara kita menulis ya. Oke. Soalnya sayang tuh ya dengan data sebanyak itu, kayak kenapa nggak dipublish ke yang tinggi sekalian ya nanti gitu. Termasuk di metode Pak. Jadi kalau misal data ketinggian air, kemudian datanya itu data statik, artinya atau retrospektif. Jadi data yang kita ambil adalah data yang sudah dimasukkan di dalam database Excel atau apa, kemudian diolah. Nah, itu kalau di dalam kami nih farmasi itu masih nilainya basic karena masih bersifat gambaran. Jadi data yang lampau kemudian kita olah menggunakan teknik-teknik seperti tadi Bapak jelaskan. Kemudian kita ambil sebuah kesimpulan, misalnya jumlah terbanyak, frekuensi terbanyak, intensitas terbanyak, pola hujannya kapan, bulan berapa yang tertinggi, itu kan explore data ceritanya tuh. Iya, explore data. Kalau kami itu masuk dalam penelitian profil atau gambaran. Biasanya kalau kami itu levelnya di pendidikan diploma 3. Diplomanya. Beda kalau nanti ada korelasi Pak. Iya. Kalau sudah ada korelasi, tadi kan sudah ada sedikit pembahasan korelasi. Ini ada sedikit analisis antar variabel. Nah itu sepertinya sudah bisa masuk, apalagi mungkin variabel itu sangat penting untuk digunakan. Tapi kalau dari sisi teknologi mungkin saja Pak yang ini misalnya pengembangan sensor. Jadi misalnya tadi kan ada Arduino kalau tidak salah tuh. Arduino artinya dia kayaknya main sedikit semi-semi robotik lah. Iya. Jadi mungkin membangun sistemnya, kemudian sistemnya itu
bukan hanya menggunakan data catatan manual melihat data, kemudian datanya diolah, tapi real time dari Arduino akan mendeteksi misalnya ketinggian air tiap sekian menit atau setiap 5 jam. Nah, nanti fokus pada publikasi membangun rancang ininya, rancang sistem dan rancang instrumennya. Nah, itu orang tertarik. Oh, Mirip ini, mirip apa? Detektor tsunami. Iya, Ada gelombang, benar. ada gelombang kemudian terbaca oleh alat di laut. Gelombangnya misalnya ada pola yang sudah dikalkulasikan. Ketika pola itu memenuhi syarat, itu kan tadi kayak filternya memenuhi A, B, C, D dan. Oke, true. Sekian persen ini tsunami. Nah, itu kan logikanya di situ. Iya sih, iya. Masuk. Saya tuh gini Pak, saya tuh kalau teman programmer SCTI cukup banyak memang ya. Justru teman data ini yang agak susah Pak. Saya malah lebih banyak cerita tentang data itu sama Pak Juanda, sama Mas Hendri. Mas Hendri itu malah orang teknik mesin. Gitu. Jadi di SCTI itu kayak lah pada jarang mungkin ya. Apa karena matematis ya? Itu yang bikin malas kayak gitu ya, atau gimana ya kira-kira ya. Nah, Gitu tadi ya. karena menurut saya Pak, yang data itu biasanya orang suka yang pengguna aplikasi. Saya kan sebenarnya awalnya pengguna aplikasi user. Iya. Nah, dan saya tertarik aplikasi-aplikasi itu, makanya saya coba kuliah SI, minimal beberapa bisa saya kembangkan sendiri karena saya butuh ujung-ujungnya sistem dan membaca data, itu sistem dan membaca data. Nah, teman-teman SI atau TI kan lebih pengembangan sistemnya, Pak. Tidak tertarik tuh membaca datanya apa sih yang menarik. Pakai aplikasi apa gitu enggak? Gimana cara membaca nih? Biasa dipakai ini pemerintah dan top manajemen, pengambil keputusan. Jadi kalau kami itu di kampus di top manajemen kalau rapat pasti tuh menggunakan data-data statistik seperti ini. Apalagi kalau misalnya akreditasi kan sekarang wajib lapor tuh apa-apa indikator-indikator capaian mutu tuh. Iya. Itu distatistikkan tuh Pak. Iya betul. Divisualisasikan ya. Nah, ya logis sih. Ya lebih banyak pengguna. Bener. Oke. Terima kasih diskusinya Pak Syuhada. Ya, sama-sama. Kita ketemu lagi mungkin ya kita masih ada sekali Zoom sama saya sama tutor nanti, tapi di awal bulan Mei kalau nggak salah nanti UASnya sesudah Idul Adha ya 17 ke atas. Nah itu ya insya Allah UASnya nggak terlalu sulit ya, sama seperti yang mungkin mirip seperti tadi ya, ada data silakan diapain sih ya gitu aja. nggak terlalu rumit gitu aja. Oke. Mungkin kita tutup dulu, di kantor udah sepi seperti biasa. Saya izin pulang dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.